Sari di mana? Tek-tek preketek kokolopotek, yang artinya selamat datang para kaum bau kelek. Kali ini Kokolopot akan mereview film Petak Umpet 2024. Film akan berfokus kepada hantu wewe gombel Tsunade bersusu gede yang kerap menculik anak-anak untuk disembunyikan di balik susunya supaya semakin gede dan wadidaw. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kalian subscribe agar kalian mendapatkan kata-kata fenomenal lainnya. Di awal film kita akan diperlihatkan si janda seksoi bernama Ayu sedang menyiapkan makanan untuk anaknya bernama Sari. Ayu menyuruh Sari, jangan kesini, sana bermain dengan kakakmu si Kamad. Iya. Sari kemudian mengetuk kamar Kamad, namun ia malah melihat bayangan menyeramkan. Ternyata itu hanya jaket milik Kamad yang menggantung di pojok kamar. Suasana semakin pecah ketika Kamad datang mengagetkan Sari dari arah belakang. Sari langsung mengajak Kamad bermain, lalu Kamad menolaknya dengan alasan aku sudah buat janji dengan temanku, mau setting game online, mau ada turnamen, hus kamu main sama kucing sana. Lalu Ayu memanggil Kamad agar mengajak Sari kemanapun. Kamad yang merasa otongnya sudah berbulu, hidung gede, tidak mau mengajak Sari karena malu. Kalau aku kebelet pengen ke Oyo gimana? Masa harus mengajak adik? Si ibu kemudian menegaskan bahwa keluarga itu segalanya, lebih penting dari game. Kamu tolol, jaga adikmu goblok, nanti aku tak kasih jatah kau ya. Perdebatan tersebut terdengar oleh Sari hingga Sari bersedih. Kamad yang tak ingin kehilangan jatah rohani setiap malam dari mamanya, ia mau tidak mau harus mengajak Sari bermain. Kamad menyuruh anak-anak kecil itu agar tidak bermain terlalu jauh. Kemudian Sari pamit untuk bermain petak umpet. Sedangkan Kamad, Sela, dan si Gembrot, mereka sedang asik menjadi beban keluarga, beban masyarakat, beban negara dengan mabar game online. Di sisi lain, anak-anak sedang bermain petak umpet dengan Aldi yang menjadi penjaga di sana. Setan ora doyan adus wengi nganggo batok. Aldi menemukan satu persatu temannya yang bersembunyi. Kemudian Sari malah mengganggu Kamad, meminta Kamad menyembunyikan badan Sari. Kamad kemudian marah karena HP bututnya ngepris parah. Sila malah ikut ngebacot hingga menyuruh Sari indit sajadah. Beberapa saat kemudian mereka dihampiri Hansip dan menanyakan karena sajadah. Si Gembrot menjawab mereka sedang mabar menikmati pengangguran sambil main game online. Hansip kemudian mengingatkan mereka agar jangan bermain sampai maghrib, nanti kamu diculik we gombel Tsunade bersusu gede. Di sisi lain, Sari malah berniat untuk sembunyi di rumah tua yang berada di pinggir lapangan. Ia melewati kawat berduri dan masuk ke rumah, lalu sembunyi di bawah meja makan. Hingga saat ada suara langkah kaki, Sari langsung mencarinya karena mengira itu adalah suara langkah kaki si pemilik rumah. Hingga ia melihat sosok sedang duduk di tangga dan tiba-tiba Kamad dan temannya kemudian mencari Sari untuk diajak pulang. Namun Aldi mengatakan bahwa Sari ngumpet hebat banget ya, aku sudah mencari ke setiap ujung kampung tapi Sari tidak aku temukan. Akhirnya Kamad dan temannya ikut bermain petak umpet sebagai penjaga dan langsung mencari Sari. Mereka menemukan rumah tua yang dimasuki Sari. Merasa Sari ada di sana, Kamad ingin masuk ke dalam, namun si Gembrot
parah, ini malah mengatakan tidak mungkin Sari ada di sana karena rumah ini sudah dipagar kawat berduri. Sila menenangkan Kamad bahwa Sari pasti ketemu, sementara Aldi berasa yakin bahwa Sari berada di sana. Kembali kepada Sari, ia tersadar dari pingsannya dan melihat rumah yang tadinya rongsok terbengkalai berubah menjadi bagus seperti rumah baru. Lalu ada sosok perempuan bernama Miss W. Miss W kemudian mengajak Sari makan bersama anak-anak lainnya. Namun Sari tidak berani makan karena kata kakaknya jangan menerima makanan dari seseorang yang tidak dikenal. Kemudian Miss W mengajak kenalan kepada Sari dan berkata, "Makanlah, sekarang kita sudah kenal kan?" Sari akhirnya madang dengan lahap babangusnya diisi kejo jeung daging dan makan bersama anak-anak tersebut. Miss W mengatakan bahwa di rumah ini banyak sekali makanan enak dan anak-anak seumuran Sari yang bisa mengajak Sari bermain setiap waktu. Miss W menyuruh Sari tinggal di sini saja. Sari kemudian merasa senang dan memutuskan untuk tinggal di rumah ini saja. Akan tetapi yang tidak diketahui Sari adalah Miss W sebenarnya adalah wewe gombel Sunade bersusu gede dan makanan yang dimakan Sari sebenarnya bangkai binatang buas. Malam harinya Kamad dan para warga sedang mencari keberadaan Sari ke setiap ujung desa. Ayu merasa kesal karena Kamad tidak becus menjaga adiknya. Kamad si beban negara terus membela diri bahwa ia sudah berusaha menjaga Sari. Salah Sari sendiri yang bermain terlalu jauh. Ayu berkata, apakah ini namanya anak yang sudah gede? Menjaga adik aja kau enggak becus ya? Jatah kasurmu aja akan aku hilangkan. Katanya kau mau jadi sosok ayah, jaga adik dan puasin aku aja. Lu nggak becus, dasar kau beban negara rongsok teguna jalah. Ayu kemudian mendapat pesan dari bosnya dan si Kamad gak tahu diri malah merasa khawatir tidak akan dikasih jatah malam lagi. Di sisi lain, Ali sampai di rumah sendirian dan mendapati surat di meja makan bahwa orang tuanya tidak bisa menemani Aldi makan malam karena orang tuanya sedang asoy geboy di Hotel Oyo. Aldi kemudian merasa sedih karena sering dicampakan orang tuanya. Kamad yang sedang tertidur kemudian terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah Sari yang langsung berlari dan menghilang. Hingga saat Kamad mencari keberadaan Sari, ia menemukan kaki Sari tanpa badan. Lalu tiba-tiba sosok tersebut berkata bahwa Kamad gak usah mencari Sari karena Sari sudah bahagia bersama Miss W. Di sisi lain, Sila sedang sok cantik memandang gunung kembarnya. Lalu Sila dipanggil oleh ibunya dan melihat ibunya sudah ada di dalam kamar. Sila meminta maaf karena sudah gak becus menjaga Sari. Tapi Sila yakin Sari tidak akan hilang jauh karena tidak ada orang yang keluar dari lapangan itu. Lalu sang ibu mengatakan bahwa rumah tua dekat lapangan tidak cocok untuk bermain. Meski rumah itu terlihat kosong, tapi di dalamnya ada penghuni wewe gombel Sunade. Kemudian ayah Sila datang dan mengajaknya makan bersama. Saat Sila membuka pintu, ia terkaget karena ibunya telah ada di belakang ayahnya. My god, tadi itu siapa anjay? Besok paginya saat Kamad akan berangkat sekolah, ia merasa rindu dengan Sari. Lalu Ayu pulang setelah mencari Sari sendirian tengah malam sampai pagi. Ayu kemudian mencuekkan Kamad si beban negara, beban keluarga, beban masyarakat rongsok banget petot. Ayu mengatakan bahwa Sari tidak bisa tidur dan mandi sendiri. Lalu bagaimana Sari hidup sendirian dan memohon kepada Kamad untuk segera mencari Sari sampai ketemu. Kau beban. Bukannya izin libur untuk mencari Sari atau lapor polisi, si beban negara si rongsok ini malah tetap pergi ke sekolah. Kamad cadah gereget aing kasiat tolol. Kamad kemudian menemukan cerita bahwa wewe gombel suka menculik anak-anak di waktu maghrib. Lalu Kamad menemukan sketsa wewe gombel yang sangat mirip dengan dirinya. Wow, tampan.
Bukannya mencari Sari, si Jadah rongsok beban negara ini malah menemui teman-temannya dan berkata kalau Kamad melihat Sari semalam. Lalu Sela juga bercerita kalau dia juga mengalami hal aneh semalam. Mendengar cerita mereka, si gembrot gendut obesitas Jadah ini berkesimpulan bahwa Sari telah diculik oleh Wewe Gombel. Si gembrot kemudian menceritakan bahwa Wewe Gombel sangat menyukai anak-anak. Si layang Jadah ini tidak percaya kepada si gembrot dan berkata itu hanyalah mitos. Si gembrot meloho otak rongsok berusaha meyakinkan Sela bahwa ia dan Kamad telah melihat penampakan Wewe Gombel tersebut. Si Wewe Gombel suka menculik anak-anak yang teracuhkan oleh keluarganya. Mendengar hal itu, si beban negara, beban kehidupan, si bencana alam malah marah dan merasa tersinggung dengan perkataan si gembrot. Si gembrot mendebat Kamad dar bengecian teh Jadah tebecus ngajaga adit teh. Ya sudah, sekarang kita harus mencari Sari karena jika lewat 3 hari maka Sari akan menjadi mayat. Satu-satunya cara sekarang bahwa kita harus masuk ke sarang Wewe Gombel, yaitu di rumah tua dekat lapangan. Nyanya Honing Jadah, dari mana lu tahu kalau itu sarang Wewe Gombel? Kemudian si beban negara, beban masyarakat, beban dunia menuju ke rumah tua di pinggir lapangan. Sebelum pulang Kamad bertanya, apakah Gembrot bersedia masuk? Gembrot menjawab, ya aku siap. Oke, nanti kita kumpul lagi di sini besok, bawa semua persiapan. Sampai di rumah mereka langsung bersiap dan si Kamad melihat si Jendes Montok sedang tobat karena kehilangan anak. Hal itu membuat Kamad muat. Dasar Jendes Semok Montok, giliran anaknya hilang baru lu sholat dasar si Semok. Di sisi lain, Aldi pergi ke rumah kosong itu sendirian untuk mengajak Sari bermain karena di rumah ia tidak memiliki teman. Hingga saat Aldi melihat ke dalam rumah, ia melihat Sari sedang makan ayam mentah dengan didampingi sosok Wewe Gombel menyeramkan bergunung gede banget. Saat Aldi berlari, ia tidak sengaja menabrak Kamad. Aldi berkata bahwa Sari ada di dalam, tapi ia bersama Wewe Gombel bersusu gede, enak banget pokoknya kalau disedot. Kemudian mereka membuka paksa rumah itu dan merasa jijik karena kondisi rumah sangat kotor, bau-bau Jadah. Mereka merasa heran kok bisa akar sampai masuk dan menjalar ke dinding rumah. Si Gembrot merasa hal itu adalah perbuatan si Wewe Gombel karena Wewe Gombel senang hidup di dalam pohon. Mendengar hal itu, Kamad kemudian mengusir Aldi. Pergi kau, nanti mamamu cariin. Aldi bersikeras ingin ikut mencari Sari karena di rumah tidak ada siapa-siapa. Mendengar hal itu, Kamad mengingatkan Aldi untuk tetap berada di dekat mereka. Kemudian mereka mencari Sari ke setiap ruangan. Namun yang tak mereka sadari adalah pintu rumah sudah terkunci dengan sendirinya. Mereka kemudian dikagetkan dengan sosok di balik kain. Ternyata itu hanyalah lampu. Aldi kemudian melihat sosok Sari dan mengikutinya. Kamad lalu mengikuti Aldi dan terhenti karena melihat foto satu keluarga pemilik rumah. Lalu Kamad mendengar langkah kaki di atas dan melihat Sari. Kamad memanggil teman-temannya untuk memberitahu bahwa Sari ada di atas. Yang tak mereka sadari adalah mereka sebenarnya telah terpencar layaknya berada di dimensi yang berbeda. Sela melihat bekas makanan di meja yang sangat bau badot dan menjijikan. Aldi kemudian datang menemui Kamad kalau Sari ada di bawah, sementara Kamad melihat Sari ada di atas. Sementara si Gembrot melihat Sari di belakang. Setelah dihampiri, anak itu menghilang. Lalu Mr. W diam-diam mengunci si Gembrot di dalam kamar belakang. Sela yang akan menemui Gembrot, ia tidak bisa masuk ke dalam dan tidak bisa melihat Gembrot yang ada di dalam, seakan Gembrot berada di dimensi lain. Lalu Gembrot mendapatkan teror sampai pingsan. Sementara Sela juga mendapatkan teror sampai ia sangat merasa ketakutan. Kembali kepada Kamad dan Aldi, merasa sangat kegelapan. Kamad menyalakan api untuk penerangan. Di sana ia menemukan buku anak pemilik rumah. Tulisannya adalah, Bapak dan Mama sedang atraksi, lalu aku mengintip bersama adik perempuanku, lalu aku menirunya bersama sang adik.
Mendengar cerita itu, Aldi memberitahu Kamad bahwa ia juga sering dipukuli. Saat mereka akan keluar, tiba-tiba plafon rubuh dan kemudian Aldi diculik si Wewe Gombel. Kamad segera mencarinya. Ia melihat Sari dan Wewe berada di cermin. Saat Kamad berusaha membukanya, mereka sudah menghilang. Saat si Gembrot tersadar, lagi-lagi ia mendapatkan teror. Sementara Sila melihat tukang bakso dan berusaha meminta tolong, namun tukang bakso tidak menyadari keberadaan mereka. Hingga akhirnya si Gembrot berhasil keluar dan bertemu Sila. Sementara Kamad akhirnya ia bertemu Aldi yang sedang ditangkap Wewe Gombel dan disumputkan karena susu Wewe Gombel. Kemudian Kamad diteror oleh Wewe Gombel tersebut. Mendengar teriakan Kamad, Sila dan Gembrot menghampiri Kamad dan berkata kalau pintu telah terkunci. Saat mereka sedang berdiskusi, mereka melihat jubah terbang yang memunculkan sosok Mr. W dan anak-anaknya. Kau percuma. Kau harus cari bantu. Tanpa basa-basi, Kamad meminta Mr. W untuk mengembalikan Sari. Mr. W menyuruh Sari pulang, namun Sari menolak untuk pulang karena Ibu W balik baik selalu ada, baik waktu maupun main bersama. Gembrot menjelaskan kepada Kamad bahwa itu bukan Sari, tapi jiwanya yang sudah diedit oleh Mr. W dan untuk tubuhnya belum diketahui. Mr. W mengatakan bahwa sampai kapanpun Sari tidak akan mau pulang sama kalian karena jika Sari sudah miliknya. Kamad mulai menyerang Wewe Gombel, namun sia-sia saja karena Wewe Gombel sangatlah kuat. Gembrot membantu menyerang Wewe Gombel dengan pisau sampai darah Wewe Gombel masuk ke mulut si Gembrot. Sementara Kamad dibanting oleh Wewe Gombel, lalu si Mr. W menunjukkan kehidupan masa lalunya kepada Kamad. Kamad melihat masa lalu Mr. W yang sedang hamil dan si Samsul tidak percaya kalau itu adalah anaknya karena si Samsul belum pernah menggaclep si Mr. W. Samsul kemudian menuangkan air panas kepada Mr. W dan langsung pergi meninggalkan mereka. Beberapa bulan berlalu, Mr. W yang frustasi meracuni semua anaknya, kemudian ia juga minum racun tersebut. Namun sebelum mati, ada sosok iblis yang menghampirinya agar bersekutu dengannya demi membalaskan dendam Mr. W. Setelah itu, Mr. W berubah menjadi Wewe Gombel dan menjadi penculik anak-anak. Kamad yang mengetahui cerita tersebut langsung memohon kepada Mr. W agar Sari dilepaskan dan ia akan menjaga Sari dengan benar. Sementara ibunya di rumah sedang merenung karena sudah lama menjanda, tidak ada yang mencolok dirinya di rumah. Kamad mengingatkan Sari bahwa aing pernah beli sepeda jangsia jada rek barik moal sia goblok. Sari akhirnya dilepaskan oleh Mr. W. Si Gembrot kemudian mengatakan, aku tahu kamu kuat karena kami takut. Sekarang kami tidak takut tuh dan kamu harusnya kembali ke duniamu. Setelah itu Wewe Gombel menghilang dan keadaan rumah kembali seperti semula. Sari langsung disambut ibu dan para warga. Naasnya Aldi tidak bisa selamat dan harus masuk ke alam Wewe Gombel karena Aldi tidak memiliki orang yang berusaha menyelamatkannya. Karena si Gembrot, si Sela, si Kamad tidak peduli kepada Aldi karena Aldi bukan siapa-siapa bagi mereka. Makanya jangan peduli kepada siapapun selain keluargamu kalau nggak mau kamu senasib seperti Aldi. Kemudian film ditutup dengan Kamad dan Sari yang sedang main petak umpet, namun Sari terlihat sedang memakan ayam mentah. Wow, oh my god. Kok kalau pamit, capek nggak bacot. Bye bye.